RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Baraya Podcast RW Caper, cerita perjalanan rukun warga nih Ustaz. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa nih dari Juleha ya. Ya, betul. Juleha, jadi juru sembelih halal. Nah, dalam hal ini insya Allah di episode ini kita akan menyampaikan bagaimana problematika ataupun masalah yang dihadapi tentang penyembelihan hewan kurban ya. Sudah tentu kan pasti banyak syarat dan persyaratannya seperti saja. Nah, dalam hal ini mungkin kita akan nanti simak bersama apa yang akan disampaikan oleh Ustadz. Ya, artinya kita sharing aja Ustadz ya. Betul. Kita saling tukar pikiran, mungkin kalau saya bisa bertanya atau lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan apa yang akan kita suguhkan ini dari Ustadz ini sebelum dimulai nih nanti Ustadz perkenalkan diri dulu dong. Ya, agar kita lebih orang Bandung masa sih nggak kenal gitu ya. Nah, itu saja mungkin sebagai pembuka yang singkat karena mungkin juga kita harus fokus nih di dalam mempelajari tentang Juleha ini, juru sembelih hewan halal yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mangga Ustaz, silakan untuk memperkenalkan diri dulu. Mulai dari Ustaz aja dulu. Silakan. Hatunun, Kang. Siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, dinten ieu hari ini kami mendapat kehormatan diundang di podcast RW Caper ya. RW Caper. Masya Allah ya. Bukan cari perhatian Ustaz. Semoga ini menjadi awal persaudaraan kita ya. Amin, amin. Manjang ke payuna. Amin. Izin perkenalkan diri, saya Dev Abu Mikdad, biasa dipanggil Dev. Kebetulan dengan izin Allah menjadi anggota dan pengurus Juleha sejak 2021 menjadi pengurus. Lama juga ya? Iya, hampir 3 tahun. Di divisi BPPSDM, Badan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Alhamdulillah sejak itu kita mengadakan berbagai kegiatan dan nanti mungkin akan kita eksplor lagi lebih lanjut. Ya. Setelah perkenalan yang kedua rekan saya nih. Ya, siapa? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lukman, dipanggilnya biasanya Ayah Lukman. Ayah ya. Lukman, amin. Saya gabung di Juleha Bandung Raya itu 2023, di juniornya. Sekarang di Adik kelas Juleha, ya? di kelas. Adik kelas. Sekarang di Juleha saya di divisi syiar dan dakwah. Gitu. Mohon, itulah cakap. Siap. Oke Ustaz, biar lebih singkat saya panggil Ustadz Dev aja ya. Boleh. Nah, Ustadz Dev sama Ustadz Lukman gitu Iya. aja. Oh, enggak. Tapi akrabnya mah Ayah Lukman Ayah gitu ya. Lukman. Mohon, Sanes Abi Lukman. sanes. Terus jadi ayah semua. Nah, ya. Oke, Ustadz, saya ingin ke Ustadz Dev dulu ya. Boleh. Nah, ke Ustadz Dev dulu ini ya kalau saya sih jujur saja baru mengenal Juleha. Saya kira kemarin kru kami itu mengatakan Ki besok ada Juleha, kan Juleha kirain perempuan. Rata-rata seperti itu kesannya. Iya. Kirain perempuan. Nah, ternyata adalah sebuah lembaga Iya, komunitas. yang komunitas lah yang mana dalam hal ini konsen di dalam hal tentang penyembelihan hewan Ustaz ya. Betul. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelas lagi Ustaz nih, ya mohonlah untuk dijelaskan lagi nama dari lembaganya itu sendiri. Iya. Biar sahabat-sahabat podcast RW Caper ini lebih mengetahui. Apabila nanti ada kepentingan bisa saling menghubungi lah seperti itu ya. Boleh. Seperti itu. Oke Ustaz, mangga silakan Baik. untuk menjelaskan. Hatunun, Kang. Jadi sedikit, Juleha itu sebenarnya adalah sebuah kegiatan yang masyarakat muslim sejak zaman Rasulullah ya. Ya. Dan para sahabat sudah melaksanakannya, yaitu melaksanakan penyembelihan yang dalam bahasa Arab sembelihan sendiri banyak maknanya. Disebut kadang dengan nahar, Ya. disebut dengan kadang nusuk, dan satu lagi disebut dengan dibah, menyembelih. Nah, Indonesia sebagai mayoritas negara muslim, Ya. ini hampir sebelum komunitas ini berdiri ya, hampir tidak ada komponen masyarakat yang aware atau peduli tentang
sebenarnya nyembelih ini bagaimana ya prosedurnya? Ya. Apakah semua sembelihan yang biasa dilakukan oleh leluhur kita lah, Ya. kakek buyut Ya. kita itu sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Betul. atau belum? Nah akhirnya karena kerisauan ini 2016 tepatnya itu sekumpulan para ustadz berkumpul di Gresik waktu itu. Mereka kebetulan sama-sama hobi menyembelih ceritanya lah. Itu tercetus, ini kira-kira ada nggak ya yang mengawasi sembelihan-sembelihan kita ini sesuai standar syar'i, aturan Islam, atau dibiarkan begitu saja? Ketika cek pemerintah, sebenarnya pemerintah sudah juga punya aturan terkait penyembelihan ini, sangat ketat malah. Namun lagi-lagi praktek di lapangan itu kan tidak seindah apa yang sudah dituliskan di tataran teori. Nah akhirnya singkatnya 2016 ini mereka berinisiasi membentuklah komunitas. Dulu belum kepikiran namanya Juleha, masih perkumpulan kira-kira kita gabung bareng-bareng yuk yang hobi nyembelih, untuk sama-sama mempelajari, kembali ke kitab lah, kembali ke warisan para ulama tentang sembelihan ini sebenarnya bagaimana. Nah 2016 berjalan, mereka berproses. Nah 2018 alhamdulillah akhirnya serius mengajukan ke Kemenhukam untuk mendapatkan izin operasional, dan akhirnya 2018 betul kita mendapatkan izin pendirian yayasan, organisasi tepatnya, organisasi perkumpulan juru sembelih halal Indonesia. Oke. Jadi itu saya potong dulu sebentar. Kan sekarang harus ada izin Kemenkumham segala betul. dari AHU gitu Pak ya. Yeah. Selain dari akta pendirian, betul. harus ada juga izin dari kementerian sebetulnya. Itu dari tahun 2016 awalnya gitu. Iya, 2016 diawali berproses karena waktu itu kan mencari bentuk maunya seperti apa nih, apakah komunitas, organisasi atau yayasan. Akhirnya sepakat berbentuk organisasi, sudah ada akta notaris, Kemenhukamnya juga sudah. Sekaligus logo yang kami pakai itu sudah mendapatkan haki sebagai hak paten. Logo yang kami pakai itu, yang kebetulan saya pakai di dada kiri, di beliau juga ada, itu sudah mendapat pengakuan hak perlindungan konsumen. Nah untuk itu 2018 secara hukum kita sudah legal untuk melakukan segala aktivitas dan bisa dipertanggungjawabkan. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi legalitasnya udah lengkap lah lengkap, gitu ya. Alhamdulillah lengkap. Alhamdulillah. Ini berdirinya Juleha itu dengan apa dasarnya tuh karena sebelum-sebelumnya kita kan nggak tahu ilmu tentang menyembelih ya. Betul. Nah sehingga ada bukan inisiatif ya, ada ilham mungkin ya. Iya sebenarnya kerisauan sih Kang. Betul. Kerisauan itu seperti ini kan konsumsi daging di Indonesia tuh termasuk besar ya. Berapa ton kita, terutama sekarang ranking tertinggi masih oleh ayam pedaging, keduanya sapi, baru kambing. Nah ini semua harus ada yang mengawasi, terutama dari tingkat sebenarnya yang paling sakral dan vital itu kan ketika mematikan binatangnya. Cara menyembelihnya, Ustaz. Betul. Iya kan. Sehingga muncullah. Jadi ngeri tadi. Jadi ingat masa lalu. Betul. Kebetulan yang uniknya ternyata penamaan Juleha itu memang tadinya nggak kepikiran. Lalu pemerintah ternyata mengeluarkanlah sebuah regulasi untuk bidang penyembelihan ini. Itu sudah resmi Kang, ada di bawah pengontrolan BNSP namanya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah di situ disebut bahwa tukang-tukang mencit itu, tukang jagal, namanya adalah juru sembelih halal. Nah juru sembelih halal. Kenapa ada halalnya nih? Nanti kita bedah lagi lah. Kan kalau ada halal berarti ada haram. Betul. Ada sunnah, ada bid'ah seperti itu. Ada iman, ada kafir. Nah nanti kita akan eksplor lagi kenapa disebut juru sembelih halal, artinya untuk membedakan dengan sembilan-sembilan yang tidak halal. Nah karena pemerintah sudah mengeluarkan juru sembelih halal, ya sudah akhirnya dicomot merujuk ke sana, ditambah Indonesia di belakangnya, itulah nama organisasi kami, juru sembelih halal Indonesia. Dan alhamdulillah sudah tersebar di 26 provinsi sekarang. 26 DPD. provinsi luar biasa. Iya. Kita kan provinsi 32 ya. 32 baru ada, 26. Iya, ada 6 lagi yang biasa. Itu barusan saya menanya tadi udah keduluan. Maksudnya sudah di seluruh Indonesia atau ternyata udah jawab duluan tadi. Jadi enggak keburu nanya saya. Kami berdua subhanallah. Yang belum terjamah provinsi mana, Ustaz? Yang belum terjamah tuh seperti yang tetangga kita aja deket nih. Kalau DPD ya, kalau DPW itu yang belum itu wilayah kan DPW. Wilayah. Kalau saya tidak salah ya, Bangka Belitung itu belum ada. Belum. Terus Irian belum ada. Iya. Papua Barat ya. Sulawesi, saya lupa. Pokoknya ada sekitar 6 lagi yang belum. Apakah kita enggak cenderung melihat mayoritas keyakinan? Enggak seperti itu. Jadi di mana saja gitu. Betul, di mana ada sembelihan yang dilakukan oleh seorang muslim, berarti harus hadir dakwah. Ya, meskipun katakan nih mohon maaf ya tanda kutip katakan Papua lah minoritas gitu ya. Tapi tetap ada di sana. Betul. Karena
banyak. Kurbannya ada kan? Banyak Iya. muslim juga kan. Iya. Betul. Yang itu harus diedukasi ya. Iya, iya. Dan Jawa Barat termasuk yang gemuk ya untuk sembelihan. Jadi strukturnya itu dari DPD, DPP, DPP pusat DPW, berarti kan? ya, DPW Pusatnya di provinsi. mana Ustaz nih? Jakarta. Pusat Jakarta. Oh, dari DPW turun DPP. ke DPW ya. DPW. DPP, DPW, DPW-nya. DPW-nya provinsi, kita di Bandung. Kalau kota masuknya apa? DPD. DPD. Ya, kami yang bergabung di DPD sekarang. Oh, di Bandung DPD. Raya, Iya, iya, betul. iya. Jadi secara struktural sudah lengkap. Sudah ya? lengkap, struktur organisasi sudah lengkap. Iya, dari DPP, DPW, DPD ya. Betul. Nah, rantingnya ada juga nggak ke bawah nih? Ke Terendah tingkat DPD kecamatan gitu. Nggak ada. Belum ada sejauh ini. Kita DPD. kebijakannya DPD. Oh, DPD saja, Betul. jadi level kota aja gitu ya. Betul. Ya mungkin lebih menusuk lagi Ustaz, kalau sampai kecamatan gitu ya atau kelurahan gitu. Nah, nanti Ranting nantinya beliau kan. akan menjelaskan. Kebetulan kan beliau di divisi, Oh iya betul betul. divisi siar dan dakwah. Betul betul. Yang itu memang notabene punya kegiatan setiap tahun Iya. untuk melakukan sosialisasi dan dakwah. Betul. Kita ke divisi nanti lebih detail sama beliau. Oke, siap. Kalau saya mah pokoknya orang yang udah direkrut, dilatihnya nanti divisi saya. Oh, jadi Ustaz mah divisi pelatihan, Pelatihan, lah. betul. Spesialis pelatihan. Ya, ini Spesialisasi banyak yang ditanyain pelatihan. tadi. Nah, Jadi mereka-mereka ini korban latihan saya. Oke, Ustaz, makasih ya. Iya, sama-sama. Nah, kita lanjutin ke Ustaz Lukman nih. Sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya mungkinnya Ustaz di Juleha ini. Nah, silakan Ustaz untuk lebih detail lagi menjelaskan Ustaz, biar masyarakat di Kota Bandung ini atau Indonesia lah ya bisa lebih mengenal lagi tentang Juleha ini. Mangga silakan. ya alhamdulillah kita di DPD Bandung Raya ini ada setiap tahunnya kegiatan namanya Juleha Goes to Masjid. Juleha Goes to Masjid. JGTM Ya. singkatannya, Juleha Goes to Masjid. Di mana kita mensiarkan khususnya terkait masalah kurban. Jadi biasanya di bulan Syawal tuh kita udah adakan dan itu udah banyak sekali peminatnya karena memang mereka kan mengadakan kurban masih minim ilmu. Betul. Betul Ustaz. Kadang-kadang kita masih sering jumpain di media sosial teh Idul Adha Kor teh sapi ngamuk, sapi Iya, loncat betul. atau sapi disembelih berdiri lagi Menakutkan gitu. itu Ustaz. Iya, karena itu nggak satu keamanan juga, Iya. aspek keselamatan para penyembelihnya gitu, betul. para entahlah sesepuh masjid yang kadang suka menyembelih khawatir gitu ya. Iya. Yang kedua sebetulnya yang paling penting adalah sah enggak gitu ini kurban kita. Iya, gitu. betul Ustaz. Betul. Karena para sohibul kurban tuh menganggapnya panitia kurban itu udah paling paham. Saya nitipkan deh pokoknya. Pokoknya Pasrah tolong ya? nitipkin, saya Amanah, pasrah, sudah. Pasrah. amanah berat gitu. Berat, Jadi berat banget intinya nih. itu adalah amanah berat. Ini saya tolong titipkan, saya pengen sah kurban saya. Nah, sedangkan panitia tuh ya lebih fokusnya padahal biasanya itu ya pada pengadaan sapi gitu. Pas udah datang segala macam masih kurang. Dan itu alhamdulillah disambut dengan baik dan banyak sekali yang termasuk saya juga gitu. Saya juga korban Dari itu. JGTM Dulunya kan saya ngelihat jadi awalnya Pak. Lihat biasanya kita manggil jagal. Betul. Sama kayak Bapak tadi. Betul. Iya. Kayaknya kurang berperi kehewanan Saya gitu ya. potong dulu sebentar Ustaz. Betul. Biasa di kita mah kalau udah terjadi baru belajar gitu. Betul. Wah, akhirnya tos tahun Payun mah sama kita aja. Nah, modal kawani itu Ya. modal berani, Modal Bismillah, nekat. modal nekat. Wah, taunya karena kurang ilmu kacau juga gitu. Pasti. Akhirnya saya mencari gitu. Terus dari masjid juga mencari. Nah, kebetulan ya yang saya lihat Juleha ini yang paling terstruktur, terus Ya. pembelajarannya paling menyeluruh. Akhirnya Betul. saya masuk ke situ. Alhamdulillah 2 tahun berjalan ya itu banyak banget ilmu yang udah didapat dari yang awalnya awam banget sampai akhirnya ya alhamdulillah gitu ya bisa tersertifikasi BNSP juga sembelih halal juga alhamdulillah gitu. Jadi memang banyak banget gitu. Jadi harapannya kita itu ada 1 Juleha di tiap masjid. Ya. Jadi masjid Kota Bandung masih banyak gitu yang Ya. menyelenggarakan kurban, Mhm. tapi ya masih awam gitu ya. Jadi Bisa- mohon maaf nih. Jadi Ustaz Lukman itu bidang apa tadi tuh? Syiar dan Syiar dakwah. dan dakwah. Syiar dan dakwah Betul. ya. Jadi sasarannya insya Allah semua masjid di Bandung lah Di Bandung, khususnya ya betul, bisa betul. tersentuh Yang gitu. menyelenggarakan Nah selama kurban. ini gimana Ustaz? Udah nyampe belum dari total masjid gitu ya se-Bandung itu? Alhamdulillah, jadi tanggapannya bagus sekali dan mereka juga sudah aware. Aduh, istilahnya kalau
mau cari tukang pencit mah ada Juleha. sama Juleha aja. Ya. Itu nyarinya tuh Ya. gitu sampai ini Kang Dev ini Mhm. beliau yang mengontrol membawahi manajemen kurban. Ya. Betul. Jadi penyelenggaraan kurban yang dilakukan oleh Juleha. Juleha. Ya. Kita sampai kewalahan. Iya. Jadi udah nggak bisa nerima, udah overload, udah nggak bisa nerima lagi gitu. Jadi Oke. saking udah terbangun kesadaran Ya. bahwa ini nyembelih teh kudu betul, jangan sampai kita nerima titipan dari sohibul kurban, Mhm. taunya nggak sah Mhm. atau kurang Ya. baik. Nah, gitu. Ya hukumnya apa Ustaz ya kalau seperti itu ya? Ya seperti inilah. Ustaz, saya pernah melihat gitu ya. Ya, ini yang saya sebelum ke topik tadi yang sudah disampaikan. Hmm. Predikat atau apa ya antara jagal dengan penyembelih ini gimana ya? Sebutan. Sebutan ya. Ya. Sebutan saja. Jadi kalau Ustaz juga bisa disebut Jagal. bisa dikatakan Jagal jagal juga. juga. Oh, jagal itu Jadi, sebutan gitu betul. ya. Betul. Jagal itu kan Tapi enggak gini, Ustaz. Eh. Kan kita suka lihat dari performa ya. Iya. Dari stylish pakaian dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, ini outfitnya. ya kurban kemarin nih, kebetulan saya bagian keliling nih ngontrol di kelurahan. Cuman ngitung aja Ustaz. Tuh. RW 1 berapa, RW 2 berapa gitu hewan kurban seperti itu. Nah, ketika di satu RW, nggak salah sebutan nih RW-nya nih. Kok performanya kayak gitu loh. Mohon maaf ya. Banyak Ya, batik. ya batik Batik. seperti itu ya. Ya kalau saya sebutkan agak ngeri juga. Batik Nah. aurat terbuka. Ya, saya bilang, nah tadi kan kita sah atau tidaknya dalam penyembelihan itu kan ya. Betul. Dan ya kalau saya sedikit kurang kan bukan artinya saya bukan menyepelekan orang lain saja. Iya. Kan itu tercantum di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 34 ya. Betul. Masalah Banyak ya. dalilnya. Betul. Al-Maidah ada. Dalilnya itu kan Al-Maidah terus di surat Al-Kausar juga saja Iya, seperti itu. Nah, kalau lihat performa gitu agak miris loh saya tadi. Betul. Nah, ini menarik Kang, sekali masuk hubung nggak lupa ya. Ya. Jadi banyak masyarakat muslim yang itu akhirnya tidak tersadarkan bahwa sebenarnya menyembelih itu adalah ibadah Betul, betul. dan ibadahnya ini agung malah. Iya. Dalam beberapa ayat seperti akan tadi disebutkan di Al-Hajj dan di Al-Kautsar itu Al-Kausar ya. inna a'tainakal kautsar. Betul. Fasholli li rabbika wanhar. Tafsir para ulama mengatakan bahwa kenapa an-nahar itu digabungkan dengan setelah menyembah Robmu itu untuk memberitahukan begitu agungnya ibadah ini. Sehingga namanya ibadah itu tidak bisa dilaksanakan tanpa pertama apa? Ilmu. Ya. Karena syarat terima ibadah itu kan ada dua. Ya. Kesepakatan para ulama ya. Itu pertama ikhlas, Betul. kedua mutaba'ah atau ittiba pada Rasulullah. Betul. Sesuai tuntunan Rasulullah. Iya. Nah, kalau dua hal ini tidak terpenuhi, contoh niat mencitna ya karena dibayar. Terus bukan tuntunan Rasulullah yang ditiru, artinya ya versi sendirilah. Kumacarna ieu urat keluar getihna mencitna kumaha saya weh kumaha karep. Misal. Saya potong dulu. Justru kalau saya cenderung melihat pasolinya itu lah. Betul. Jadi Apakah dia pasoli atau tidak? itu menarik kan? Itu salah satunya. Ngeri tuh. Ketika kami ujian BNSP untuk mengambil sertifikasi kompetensi, Iya. itu di Ada ujian iya, sholatnya. itu ada 13 kompetensi kan. Sekarang 16 diperbarui yang Iya. harus dipenuhi oleh seorang juru sembelih. Untuk mendapatkan sertifikat Iya. itu. Iya. Itu saat pertama tuh bahkan Masya Allah ya ditetapkan seorang muslim dan melaksanakan kewajibannya. Betul. Itu syaratnya Kang dari negara. Iya, iya. Terus yang keduanya sama, mengetahui rukun-rukun Islam. Mhm. Nah, artinya apa? Seorang juru sembelih itu harus paham dan mengamalkan dulu nih ibadah wajibnya. Jadi ibarat nama tongwaka mencit, muncan kacumponan kewajibannya. Nah, kalau yang tara sholat terus mencit gimana satu hukumnya nih? ini ini sebenarnya ikhtilaf para ulama. Kalau kita lihat salah satu dalil ya, kan disebut hurimat alaikumum maitah Ya. walahmul hinzir. Di akhirnya tuh wahwila li ghairillah bih. Ya. Segala sesuatu yang disembelih tanpa nama Allah. Nah, sebagian ulama itu mengatakan apa-apa yang disembelih bukan nama Allah itu enggak sah. Tapi yang lain mengatakan kalau dia sudah muslim bersyahadat tidak mengucapkan bismillah, ya sembilahnya halal tetap dimakan. Ya. Cuma dia harus menanggung menyembelihnya tidak atas nama Allah. Memang ikhtilaf. Tapi mayoritas mengatakan itu dagingnya tetap halal. Udah jadi ngeri Ustaz nih. Nah, itu menarik kan? Iya. Jadi sebenarnya kegiatan Juleha ini itu tujuannya satu. Makanya kita selalu sebut dakwah syiar sembelih halal. Iya. Jadi kami tempel di sini. Iya, betul. Itu artinya dakwah kami itu menggugah ke masyarakat bahwa satu, menyembelih itu adalah ibadah. Iya. Yang namanya ibadah tidak boleh dilaksanakan oleh serambangan orang.
sakumaha karep ya, atau siapapun boleh nyembelih. Tidak, ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Yang paling penting lagi adalah sebagaimana kaidah Islam, al ilmu qabla qaul al amal. Bahwa setiap muslim itu kalau mau mengatakan sesuatu atau mau beramal ya harus diilmui dulu. Iya, ilmu dulu dong. Jujur kan? Iya, 90% yang jaga-jaga, termasuk saya. Iya. Dulunya ketika masa jahiliyah. Mencintai kan nggak tahu ilmunya. Iya. Lihat Asal geresel mohon tadi kan modal kawantun hum. modal kawantun ya keberanian aja Ya, gitu iya, kan. Gaduh bilah, rumah wah is so good. Beresel, dia tahu area mana. Itu kan nanti secara anatomi kita bedah lagi, itu ada titik-titik tertentu harus kita sayang. Betul. Ustaz, Boleh sembarang. jujur saja saya juga suka menyembelih, Ustaz. Nah, itu. Akan sudah Tapi ilmu belum? Hanya ya. Sudah dapat ilmunya belum? Nah, itu tadi ya. Makanya mau belajar sama Ustaz nih. Kalau ilmu secara konkret sih ya. Mungkin tadi ada 18 apa? 16 syarat. 16 syarat Jadi kan juru seperti sembelih, itu. iya. Saya beberapa syarat ya. Tapi karena saya lillahi ta'ala aja, gitu karena Allah gitu. Betul. Yang saya pikirkan makanya tadi saya tanya kan kalau yang enggak pas sholih gimana? Nah, itu. Ya. Salah satunya. Salah satunya kan sebetulnya ya kalau sholat alhamdulillah ya tadi ya kita nggak pernah putus ya sholat ya. Alhamdulillah. Cuman untuk tadi kriteria di mana posisi itu dan ini ya seperti itu ya secara garis besar sih sudah hafal ya, tapi lebih baik Ustaz jelaskan aja nanti nih. Saya penasaran Ustaz nih. Ini jadi ingin lebih banyak tahu nambah ilmu nih. Iya, untuk itu salah satu yang tadi kan Akhlak Mas sudah sebutkan, syiar dan dakwah itu sebenarnya tanggung jawab di mereka. Penetrasi pertama itu di divisi mereka. Iya. Untuk mensiarkan ini. Nah, nanti setelah orang-orang itu ibaratnya kita tebar umpan, mereka masuk, baru kita bina. Jadi kami ini enggak sekedar merekrut orang, diperkenalkan, berbayar, nanti dijelaskan beliau. Selesai sudah tidak, kita bina terus. Hampir setahun lah kita bina. Sampai nanti puncaknya di Idul Kurban. Idul Kurban Nah, ya. teman-teman ini yang sudah latihan ini kita terjunkan di. Dan itu diawasi terus ya. Iya, terus. Ya salah satu tukang ngagebah kena ya saya lah. Maksudnya, saya termasuk yang paling kritis ya kalau Ya, teman-teman ya. ini Ya, iyalah, Ustaz. mau menyembelih misal ya. Betul. Nanti lah mereka curhat lah. Bila itu kalau belum tajam saya bilang nggak boleh dipakai, asah lagi. Ada ukurannya juga Ada, berarti kan. standarnya. Standarnya. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Lukman terkait program tahunan kita itu namanya Daurah Marhalah. Tafadhol kepada beliau. Kita kebetulan ketua panitia sekarang beliau. Oh, siap. Oke, Ustaz, silakan Ustaz. Nih, siapa tahu saya daftar nanti. Masya Iya, Allah. insya Nah, itu Allah ya, mudah-mudahan. Jadi kalau di masyarakat itu saya lihat ada dua. Yang satu masjidnya itu udah serahkan kepada jagal aja gitu. Ya, Tapi ada kita tuh. pertanyakan pas ketika kadang-kadang masuk sholat zuhur kan, kepotong dulu istirahat dulu sholat zuhur. Yang panitia yang lain sholat, jagalna Hare-hare. hari-hari. Punten ada yang ngerokok makan. Betul, Pas betul. udah beres sholat nyembelih lagi. Kita tanya ini kah sholatnya kapan gitu ya. Atau yang kedua di masjid yang lain itu tidak pernah menyembelih kecuali kiainya di situ. Harus beliau yang nyembelih. Ya, Pastilah paham agama dan sebagainya gitu. Tapi secara satu udah casing gitu ya. ya, tapi juga tenaga udah Berkurang. terbatas, Ya, udah ya. sepuh, Konsentrasi. Ya, ya. terus konsentrasi berkurang, jadi terus segi keamanannya salah, ya akhirnya kadang-kadang kejadian kayak gitu, Ya. sapi kabur ada, Betul. jadi Betul, yang Ustaz. satu mah sapi, Banyak kejadian. yang satu mah tangkas sekali gitu ya, Ya. tapi kita pertanyakan sholat enggaknya, yang satu mah kita pastikan itu pasti salah, insya Allah Bismillahi Allahu Akbar itu terucap gitu, Ya. tapi dari segi teknikalnya kurang gitu, nah ini ya. kita combine dua-duanya. Ya, ya. Ya, Iya. combine dua-duanya, sahnya iya, teknikalnya Bagus. iya. Awalnya saya juga gabung, kan kurban cuma nyembelih aja. Ternyata nggak cuma pisau aja, nggak cuma nyembelih aja. Banyak Ada ilmunya. handling sapi, ada cara naliin, cara jatuhin Betul, gitu kan. betul. Dan sekarang tuh alhamdulillah sudah viral. Jadi kalau dicari di YouTube tuh cara menjatuhkan sapi yang munculnya Iya. juleha. Juleha, insya Tuh, banyak juleha Indonesia insya Allah tuh yang banyak. Berarti udah ada YouTube-nya dong? Sudah. Ada. Sudah ada ya? Mm-mm. Aduh, Jadi- ini baru tahu tadi. Nah, nah dari situ kita mulailah gitu. Biasanya dari tadi JGTM tadi penasaran kalau JGTM itu biasanya kita cuma 2 jam. Terbatas durasi. Terbatas waktunya, sedangkan pembinaan itu tidak bisa Ya. instan Ya, gitu. Nah, ya. jadi dari program JGTM ini akhirnya mereka kenal dan awalnya mungkin biasanya wah ya udah pakai juleha dulu aja. Sedangkan kita sendiri tenaga kita Terbatas kita personilnya pengennya ya. ada satu juleha di tiap masjid. Makanya ada program pembinaan. Oke. Namanya itu Daurah Marhalah. Nah, kita sudah masuk ke Daurah Marhalah ke 9. Jadi sudah ada 9 angkatan tuh. Ya. Daurah Se-Bandung itu. Ya, betul, untuk Bandung Raya. Ya.
Jadi nanti di daurah marhalah ke-9 ini ada pelatihan 2 hari. Dan itu praktek, nggak cuma teori aja. Tiga teori saja. Jadi kalau misalkan di masjid kan kadang cuma teori, mengasah pisau harus tajam. Nah, nanti Kumaha ngasana. kumaha ngasahnya gitu. Dan itu ketika dikasih tahu ngasah itu untuk awal biasanya kita 3 jam. Hah? Kok lama banget gitu. Tapi pas udah mulai ngasah Kurang. ternyata 3 jam tuh. Oh, masih keasikan gitu. Nah, itu banyak saya tali temali juga. Kita diajarin tali temali, kemudian keserawan ya, kesejahteraan hewan dilihat bagaimana menyenangkan sembelihan, jangan sampai sembelihannya kabur lain sebagainya, terutama juga nanti pengaruh juga ke hasil daging. Nah, pengaruh juga. Kemudian juga yaitu banyaklah hal yang dipelajari dan langsung praktek menyembelih. Jadi banyak sekali orang yang belum pernah sekali nyembelih atau yang udah pengalaman, tapi ya sepengalaman orang ya. Tanpa Abi ilmu. tos di dieu kan suka bilang gitu, kedah diajar abi tos di dieu teh sudah jadi panitia tahun kurban sebanyak biasanya 15 tahun. 15 Sama tahun. saya jadi panitia penyembelih di sini 15 tahun. Kalau ditanya berarti 15 kali ya, Pak. 15 kali. Cuma 15 kali karena kurban itu setahun Setahun sekali. gitu. Nah, kalau di kita gitu begitu masuk pembinaan itu sudah dijadwalkan praktek menyembelih di RPH. Oh. Jadi Sapi kebayang kan? tuh, Iya. sapi, sembelih Rumah sapi. penyembelihan hewan Iya. ya. Jadi kan dalam setahun itu kalau dia mengikuti terus tuh Ya, bisa berapa kali itu? Bisa melebihi yang tadi udah jadi Setahun panitia sekali. 15 kali itu gitu. Jadi sekarang mah udah istilahnya kalau menyembelih itu udah hal yang biasa lah kalau menyembelih. Justru faktor-faktor lain lebih banyak itu yang harus kita pelajari gitu. Betul, Ustaz. Ya, itu pintu masuknya lewat daurah marhalah Daurah 9 marhalah. ini. Ya, dengan Insya Allah. programnya tadi JGTM ya. Yang ini DM. Itu sebelumnya. Kalau Oh, itu sebelumnya. JGTM itu Iya. pengenalan untuk masalah Idul Kurban apa aja yang harus diperhatikan. Nah, setelah itu kan mereka aduh iya ternyata terbuka masih ada yang harus dipelajari, barulah masuk ke daurah marhalah. Daurah marhalah. Jadi kalau training dan prakteknya itu 2 hari, Iya. dilakukan hari Sabtu dan Minggu aja. Nah, setelah itu beres, dilakukan pembinaan rutin Terus. Ya setiap kan, bulan. ya, sebentar. Kan kalau apa ya di masyarakat nih Betul. ya. Kalau penyembelihan hewan itu kan tidak hanya di Idul Adha. Betul. Ya kan, betul. kadang hari-hari juga kan suka ada Penyembelihan. yang apa namanya tuh kalau bayi lahir tuh Akikah. akikah Betul. itu saja. Nah, itu juga kan harus sama kan? Betul. Harus memenuhi syarat juga, Oh, iya. tidak asal geresel gitu kan. Seperti itu. Betul. Nah, jadi program JGTM itu sudah berjalan berarti kan? Sudah Jalan. selesai. Ghost to masjid itu kan Iya, sudah sudah selesai beres. gitu. Udah Benur Bandung nih udah beres Mudah-mudahan Bandung. sih ya kita usahakan menyebar setiap tahunnya Menyebar. memang. Saya belum, soalnya masjid saya belum kejaman nih. Kemarin berapa masjid kemarin? Kemarin Yang ada 50 ya? Ya, yang daftar sekitar 45-an. 45. 45 daftar itu masjid. masjid. Iya. Satu masjid berapa orang nih? Wah, Satu kita orang. persyaratkan maksudnya di yang hadir itu di Iya. masjid minimal 50 orang, tapi beragam. Kadang-kadang ada yang 30. Oh, ada dalam yang- satu masjid Iya, gitu. yang hadir. Oh, iya. Entahlah sohibul kurban, panitianya Betul. gitu. Iya, jadi Nah, ada hadir. pembinaan dulu ya seperti itu. Betul. Oke, San. Nah, itu dari sisi pendidikannya. Nah, tadi yang disampaikan Dabi mah terus 15 tahun Iya. dia musik. Nah, ini faktor usia juga ada pengaruh nggak nih terhadap Jelas. eksekutor jagal itu? Sangat. Kita setiap tahun itu menemukan kasus banyaknya mereka yang tidak bisa memenuhi standar penyembelihan karena ya pertama faktor tenaga, Iya. kedua usia, Betul. ketiga bilahnya sendiri, Hmm. senjatanya itu nggak tepat, nggak sesuai. Nah, faktor-faktor ini digenggerehkan kalau bahasa Sundanya, diingatkan ke mereka mungkin sudah, tapi kan ya itu kasepuhan itu biasanya punten bahasa saya mereka daweng ya. Kamu kuno anom mah. Kalau diberitahu sama yang muda, maneh mah ngorake nih. Padahal ilmu mah tidak mengenal muda dan tua. Betul, San. Imam, Betul. kalau kita lihat Imam Syafi'i ya, imam terbesar dalam hal keilmuan Islam. Itu Masya Allah sudah jadi imam itu di usia 12 tahun. Jadi tingkat keilmuan itu tidak melihat usia. Sekali lagi, ini yang sebuah harus dirubah ya, dogma yang harus dirubah oleh kita. Iya. Keilmuan itu siapapun selagi dia hak, ada dalilnya harus kita terima. Nah, yang menarik tadi sebenarnya yang kita tinjau setiap tahun itu, satu yang sering lalai oleh masyarakat adalah tidak memikirkan tentang kesejahteraan hewan, Iya. keserawan. Iya. Jadi saur bahasa Belanda nama padu mencit weh. Padu Mas. Jadi yang beli itu ritualnya dianggap mereka ya gereselkeun we asal pae. Asal Padahal pae.
setelah kami terjun ya, setelah beliau pun terjun, Gilang pun ikut, itu ternyata banyak ilmu yang sebelum kita eksekusi itu banyak ilmu yang menyertai harus kita pelajari dulu. Salah satunya kita harus paham tuh anatomi hewan. Anatomi hewan. Sifat-sifat binatang tuh kita apa? Iya. Sinyal ekor dia, sinyal mata, nafas dia, posisi kepala itu menunjukkan komunikasi ke kita sebenarnya. Sebetulnya. Ya. Nah itu harus kita pelajari kan. Makanya kami itu jadi secara psikologi lah gitu oh ya. iya, itu kan pengaruh Psikologi sekali, kan. kehewanan gitu lah. Betul. Kalau posisi seperti ini jadi dekati, posisi ini dari mana arah datang kita. Ya. Itu ada ilmunya semua. Nah, alhamdulillah di Juleha inilah saya sendiri yang tadinya saya bilang barbar nyembelihnya kan. Pertobatan saya ketika gabung Juleha. Iya. Ya saya sesali semuanya, mohon maaf pada Allah. Tobat aja lah. Betul. Gitu ya. Kan perintah Allah seperti itu ya. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Ya. Jadi setiap kita salah berbuat maksiat ya kita bertobat. Ya. Nah mudah-mudahan sih kami berharap di Juleha ini kita makin menyadarkan banyak para jagal-jagal yang seperti kami dulu. Ternyata bukan sekedar nyembelih loh, ini harus diperhatikan nih binatangnya. Karena Rasulullah sudah merintahkan dalam salah satu hadis yang sahih riwayat Bukhari. Itu Rasul bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Fa iza qataltum fa asinu qitlah, fa iza dzabhtum fa asinu dzibha. Wal yuhida ahadukum syafratahu." Ini ilmu nyasahnya harus ada dari hadis ini. Ya. Wal yurih zabihatahu. Kata Rasulullah, sehingga Allah telah menetapkan kita wajib berbuat baik agar terhadap segala sesuatu. Ya. Jika kamu ingin membunuh, berbaguslah membunuh. Ini kisos dalam Islam. Jika kamu ingin menyembelih, nah ini fa'asinu zabihatahu. Perbaikilah, perbaguslah sembelihanmu. Dengan cara apa? Wal yuhida ahadukum, hendaklah salah seorang di antara kamu syafrotahu, bisa menajamkan bilah. Jadi ini petunjuk dari Rasulullah itu sudah lengkap kan? Sudah lengkap. Kata Rasulullah, kalau kamu ingin menyembelih itu, senjatamu itu wajib tajam. Cuman kan para mufassir hadis tidak karena keterbatasan ilmu mereka ya, tentang logam, tidak bisa menyebutkan seukuran setajam itu kayak gimana sih. Nah, nanti dengan ilmuwan akhir zaman akhirnya ketemu tuh. Lalu yang kedua, dengan tajamnya bilah diharapkan apa? Wal yurih zabihatahu. Kamu akan menyenangkan hewan yang kamu sembelih loh. Kamu yang tegang dipencit, kata Rasul dijamin senang. Ini kalau secara teori ini nggak masuk akal. Betul. Tapi ternyata bisa dibuktikan. Dan para ilmuwan tuh meriset gara-gara di sini, banyak mereka riset dan alhamdulillah titik-titik tertentu ketemu. Contoh misalnya detailnya ya, kalau kita menyembelih itu ternyata wajib di bawah jakun. Dan itu terletak di 3 ring ya. Kalau akan pegang ring di bawah jakun kita, ini kan bentuknya kayak sama mesin cuci ya. Ini ring 1, ring 2, ring 3. Nah, fatality spotnya itu, titik mematikan itu ada terletak di ring 1 dan ring 3. Nah, saya yakin akan baru tahu tuh. Karena saya pun tahunya di Juleha. Jadi di antara leher kita yang sepanjang gini, leher sapi, kambing atau ayam, itu enggak semua bagian bisa kita sayang. Ada aturan mainnya. Nah, subhanallah ya, ternyata sudah Rasulullah gambarkan. Makanya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang Rasul katakan itu enggak ada dari hawa nafsu. Semuanya wahyu. Mungkin kemampuan kita yang belum bisa mencernanya, tapi seiring Allah berikan kemampuan sains itu terbuka semua. Termasuk perlakuan terhadap hewan. Nah, yang kita selalu itu tiap tahun selalu ke Serawan ya. Banyak video-video masuk kami itu Kang. Ini diabaikan, dibanting lah. Buntut diduduk. Ditindihan ku genep jalmi. Geus eungap sapi teh digubrageun, ditindihan, disiksa. Nah, ini coba kita ke masyarakat dakwahkan. Harapan kami sih minimal standar Juleha itu menjadi standar masjid Kang. Makanya kita coba tularkan tuh tadi JGTM. Nah, dorongan hal ini, Masya Allah yang sedang kita prepare nih, pelaksanaan tanggal 3, 4, 5 Oktober. Itu angkatan keberapa? 9. Angkatan 9. Persiapannya nanti dijelaskan sama beliau. Tempatnya di mana nih? Nah ini. Oh, silakan Ustaz. Jadi daurah marhalah Juleha ke-9 itu dilaksanakan 4-5 Oktober. Iya. Tempatnya dekat dari sini, Masjid Al-Fitrah Pindad. Oh, Al-Fitrah. Ya. Tanggal 4, tanggal 5 ya? Tanggal 4-5 Sabtu Ahad. Oktober ya? Ya. Insya Allah itu dihadiri juga oleh Pak Kiai Haji Miftah Farid, ya, juga Ketua DPW kami, Ustaz Yusuf ya. Nah, itu nanti dari situ kita juga selain materi ada praktek juga ya. Di hari kedua tuh full praktek, ada penyembelihan domba gitu sampai nanti kita konsumsi juga gitu. Dan juga penyembelihan sapi. Jadi praktek, jadi nggak ngebayang, nggak ngawang-ngawang gitu. Ini caranya lewat video aja nggak, tapi peserta tuh melihat sendiri langsung gitu langsung ya, dan praktek praktek gitu.
live. gitu. Nah itu luar biasa banget sih. Ya itu insya Allah kita akan serahkan dan itu terbatas. Jadi kalau misalkan udah kelewat nih tahun ini, Setahun lagi kebayang dulu. Agus. Dan itu banyak sekali pas Idul Kurban itu banyak sekali permintaannya. Kang, saya harus belajar segera nih. Betul. Waktunya sebulan harus jago gitu. Harus gimana jago. caranya gitu. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Sebulan. Jadi pembinaannya Express. dari sekarang Oktober Iya. bertahap terus sampai Sampai nanti menjadi Idul Idul Kurban Kurban. udah Iya. siap gitu. Hmm. Nah itu jadi kita udah rancang sedemikian mungkin, ada praktek di RPH dan Iya. sebagainya. Dan insya Allah itu kita batasi peserta kurang lebih 100 peserta 100 gitu. peserta? Iya. Dan sekarang itu Lumayan yang ya. sudah bayar udah 13 orang. Nah, itu ini baru Sudah terdaftar 30, udah bayar 13 orang. Jadi kalau punten-punten wae gitu, kalau misalkan nanti udah full kuota kita nggak bisa tambah lagi karena kan Tahu kuota terbatas. 100 kan? 100. Iya, Oh, betul. kuota 100 ya. Jadi Siap. silakan buat para pengurus masjid yang menyelenggarakan kurban, apalagi yang banyak gitu. Oh, kurbannya udah di atas 9, 10, 11. Iya. Ya haruslah gitu mengirimkan wakilnya Iya, gitu. betul. Mengirimkan wakilnya. Kita pengen ada 1 juleha di tiap masjid. Masya Allah. Luar biasa, Tad. Luar biasa. Ya ini kan kaitannya dengan masalah sembelih menyembelih itu masalahnya kan dimakan oleh halayak Umat. Betul, umat betul, kan betul. seperti itu. Jadi kualitas ataupun dari sisi hal-halnya kan kita harus jelas Tad, ya. Tanggung jawabnya berat kan. Iya makanya. Tad, saya jadi ngadeg-deg Tad nih. Jujur saja Tad. Betul, rata-rata seperti itu. Saya pun dulu ketika Awal-awal. dengar Julia ya, Iya. kami rata-rata jika komunitas teh maksudnya namanya kan mellow banget ya. Juleha. Tapi pekerjaannya berdarah-darah. Iya. Ya, Kerjanya Ustaz maco. tadi kembali lagi ya ke Ustaz Yap ya. Ini tadi Mas Ustaz tadi kalau Ustaz lupa tadi jadwal ya. Ya. Insya Allah udah saya catat Ustaz nih. Masya Mudah-mudahan Allah. saya bisa daftar nih ya. Ya, nanti. Alhamdulillah. harapkan. Nah, ini kembali ke Ustaz tadi ya. Saya jadi kepikir Ustaz, jujur saja ya. Saya itu kan punten bukan pamer ya. Iya. Saya ketua RW. Hmm. Ya, RW 1 suka miskin. Masya Gitu. Allah. Nah, acap kali memang saya aktivis masjid juga. Ya. Tapi masalah keilmuan tentang hal yang kita bincang-bincang ini saya juga belum mahir banget gitu ya. Iya. Cuman jujur saja setiap Idul Adha itu saya dikasih tugas sama DKM tuh. Hmm. Sebagai jurus Ya, Aki Wawan bagian nyembelih domba gitu. Oh. Karena untuk sapi saya pernah sekali, Ustaz, saya trauma, Ustaz. Kenapa? Ya, Kenapa? ya pertama ngamuk. Oh, nah. Sudah ngamuk digubrakeun, ya. Jadi nggak tega. Yang ketiganya yang megang kaki belakang tuh disepak, Ustaz. Tendang. Masya Allah. Sampai hampir 20 meter lah. Ngaceleng, Oh. ngerumpuyuk Ustaz dah. Pasti. Ya. Seul. Nah dari situ saya nggak mau. Jadi udah saya mah nggak mau sapi. Kalau domba insya Allah lah masih berani gitu ya. Nah itu pun mungkin tanpa dasar ilmu. Tapi insya Allah lah saya seperti tadi kalau Ustaz menyampaikan di sini tuh apa namanya Ter? Jakun. Ring Oh, 1, Jakun. ring 2, ring 3. Yang 1 ring 2 3. Nah insya Allah kalau saya sih selalu di sini. Iya. Karena bisa dirasakan di dalam kita ya. betul. Nah kalau sholat insya Allah Ustaz saya sholat. Alhamdulillah. Karena salat sahnya itu kan harus, ya. harus muslim. Ya itu ingat Tidak surat boleh Al-Kausar kalau itu sholat. Ustaz. Iya. Pasal itu. Nah ini Ustaz, selanjutnya nih, yaitu tadi kan Ustaz menyampaikan bahwa secara psikologi lah ya, psikologi hewan itu ini yang paling utama dilihat dari apanya Ustaz? Iya. Bahwa si hewan itu, si hewan nggak apa-apa ya, bahwa hewan itu dia ikhlas untuk disembelih Ustaz. Tuh. Dari mimik apa sah? Dari apa organ apa yang bisa yang utama dilihat? Kalau secara ilmu kehewanan kita diberi petunjuk itu dari dua organ yaitu aktivitas ekor dan kepala. Ya, itu ada ilmunya, kita ada 12 tanda lah sepasang. Kayak misalnya mata sudah melihat ke atas, terus kepalanya Merunduk. mengkul tapi rada naik. Iya. Terus ekornya udah mulai seperti gini ke atas, cengkat. Itu Cengkat biasanya dia dalam keadaan udah siap menyerang karena merasa terancam. Oh, Arah datang. itu kode menyerang gitu. Betul, karena arah datang kitanya salah. Itu ada namanya blind zone di sapi itu. Karena pandangan mereka itu kan memang terbatas ya. Iya. Sapi itu jadi kalau lihat benda itu nggak bisa fokus. Jadi kalau dia lihat satu benda, kesannya jadi Bayangan. menyebar. Hmm. Semakin banyak Buram benda, gitu ya. betul, semakin banyak benda di depannya itu semakin banyak Hmm. ada sesuatu yang menghalangi dia. Iya. Jadi arah datang itu sebenarnya aturannya adalah dari arah bahu Betul. kiri kanan itu 15 derajat. Sampai ada aturan seperti itu arah datang. Nah ini kan kita banyak nggak paham. Terus cara memegang misalnya kan di sapi itu biasanya sapi-sapi Indonesia itu rata-rata kan ditinok tuh, dilubangi Iya, hidungnya, iya, iya. dikasih keluh, Hmm. kerong. Iya. Nah kalau kita mau eksekusi ya itu nggak boleh disentuh karena sangat menyakitkan. Iya. Dan yang diikat itu sebenarnya bukan tali kerong, tapi kita bikin satu simpul lagi namanya borongsong.
Ya, brongsong. Tali untuk itu nggak menyentuh bagian hidung, Iya. tapi dari moncong ke Tapi kan kepala. kalau dari tempat Peternaknya. peternaknya Betul. itu kan di sini. Itu kan di tenok. sebenarnya itu kan ala Indonesia, negara-negara Asia lah rata-rata. Kalau Iya. Bapak melihat sapi-sapi Australia yang di RPH itu nggak ada yang ditenok. Oh, Nggak ada yang gitu. kayak Katanya itu. titik lemahnya itu katanya. Iya, karena menyakitkan, terpaksa. Oh. Jadi, betul, sebenarnya bukan kalau titik lemah itu di ini Pak, di kawang, di bagian paha ada satu kulit, paha dan perut. Itu kalau kita pegang lemes dia. Makanya nanti gaya-gaya tali itu semuanya rata-rata di situ, lewat daerah berdua selangkangan Cara menjatuhkan. antara paha dengan perut. perut, Ada yang kawang, ya itu titik gelambirnya itu lemahnya. betul, itu kita pegang. Nanti jatuh kayak sini. Jadi kenapa dilubangin? Betul tadi, bukan titik lemah sebenarnya, titik menyakitkan. Iya. Jadi kalau ditarik Enggak, ini Mas Tad Hmm. katanya titik lemahnya di hidung Tidak, katanya. tidak. Makanya kan kalau ketika ngambil turun dari kendaraan tuh yang dipegang tuh ininya. ya Padahal kapaksa, itu menyakitkan gitu menyakitkan. ya. Ah. Si sapi kapaksa nurut, dipenyeng getih, rata-rata berdarah loh. Iya, iya. Walaupun udah bertahun-tahun itu kan dipasang sejak pedet ya. Hmm. Dia umur 3-4 bulan itu udah dilubangin. Udah dilubangin. Masih rangu kan? Hmm. Talinya itu pun sendiri jarang diganti, makanya rata-rata Putus. kita betul putus. Teman-teman Julia itu diajarkan Ketika putus, kalau menemui sapi selalu kita bikin haltrau atau borongsong untuk ngikat. Iya. Kita bikin simpul Tanpa menyentuh hidung tanpa ya. nyentuh itu. Hmm. Itu kita ajarkan nanti. Pokoknya di Dauro Marhal ini paket lengkap lah. Iya. Cuman nggak cukup. Jadi Dauro Marhal tadi ini dijelaskan oleh Ah Lukman itu hanya gerbang awal Iya. masuk dunia Juleha. Iya. Nantinya teman-teman setelah selesai lulus biasanya jeda 1 bulan Mhm. itu mulai itu ada program pembinaan. Wajib mengikuti 4 kali pembinaan Hmm. dan diakhiri nanti dengan latihan KRPH dengan syarat dia sudah bisa mengasah sangat tajam untuk layak menyembelih sapi. Jadi ilmunya lengkap sih kalau menurut Iya, saya iya, Juleha iya. ini. Materi terstruktur betul seperti tadi Lukman sampaikan. Yang menarik bagi saya pun di Juleha ini karena kurikulumnya ada, Mhm. materi terstruktur, pembinaannya jelas. Jadi Iya. antara penjaringan dengan output itu ada ekspektasi apa sih yang mau diharapkan nanti setelah ikut ini teman-teman. Nah, yang di lain-lain itu saya belum lihat seperti itu. Ujuk-ujuk Iya. beli pisau, beli golok, pisau aja yang tajam. pemahal-mahal, muncit weh. Ya, Tapi ada juga kan. disuruh ngasah nggak bisa juga. Iya, kadang kan ada yang pisau impor itu Ustaz ya. Iya. Betul. Harga sekian Nah, gitu seperti itu. Jadi gini Kang, sebenarnya beli bilai itu blundernya adalah belinya sih mungkin kita kuat-kuat dompet ya. Iya. Iya. Tapi ketika maintenance-nya ketika Maintenance-nya bilai nggak itu bisa. tumpul, Iya, langsung iya. kita tuing Masa mau dipaksakan terus gitu ya? Terus kumaha ngasanai. Nah, di situ butuh ilmu asabilah. Ini masih singkat aja Ustaz. Yang tajam itu dicobanya pakai apa Ustaz? Baik. Yang tajam. Nah, sekarang kita bicara Bilahnya itu. secara ilmu spek bilah dulu ya. Iya. Standar metalurgi itu bahan-bahan bilah itu yang sekarang itu tuntutannya adalah dia nggak boleh karat, harus tahan karat. Hmm. Sehingga harus mengandung kromium, molibden dan vanadium di dalam bilah. Apapun mereknya. Modern. Tidak Lalu- sembarang bilah Tidak berarti ya? sembarang. Karahan mah geus teu zaman enak mah. Iya. Nah, itu tidak higienis, tidak boleh dilarang oleh NAFS. Betul. Ada lembaganya itu, National Fund of Sanitation, NSF, National Sanitation Fund. Nah, terus sudut bilahnya sendiri itu untuk nyembelih itu ada sudutnya aturannya, yaitu 17 derajat sampai 22 maksimal Hmm. untuk menyembelih Untuk ketika kita menyembelih. ngasahnya. Ya. Nah, dengan 2 dasar ini kita bisa memilih bilah apapun. Yang penting tahan karat dan sudutnya tajam untuk nyembelih. Ngetesnya biasanya kami ke kertas itu kita Kayak gini, stuck gini iya, gitu ya. seperti itu. Di set gitu gitu. Kita sayat pelan-pelan, kita dengar dari suaranya. Terus nanti kita lihat bekas sayatannya itu. Kalau misalnya berbulu, Hmm. agak tercabik, Ya. berarti itu belum tajam. Oh, Dia harus mulus, bunyinya udah sedikit sekali, benar-benar mulus, nggak tercabik lagi, itu udah bisa pakai untuk nyembelih. Iya. Iya. Nah, itu semua akan kita berikan di Pelatihan dorongan nanti ya, di- di pelatihan nanti. Satu harinya teori Iya. full, hari kedua kita praktek full. Seperti itu ya rencananya. Betul. Ya mungkin itu apa? Alat media untuk Asahnya asahnya juga. kita berikan Nah, itu yang luar biasa Ini kan sekali. banyak Tad. Fasilitasnya tuh Lengkap. komplit. Dari mulai pisaunya, Pisau. Pisau kita dikasih. kasih pisaunya, dikasih Oh, batu jadi pelatihan asahnya, itu lengkap Lengkap, ya. pokoknya tinggal Oh, datang. tinggal datang datang aja ya. sampai talinya gitu kita Betul, betul. sediakan. Ya kalau di kampung-kampungan kan asal batu asahannya gini nggak Nah, ada itu dia. gitu kan. Kita Terus dari sudut cara ngasah juga saya juga nggak bisa. betul. Jujur saja. Nah, itu dia yang ilmu yang saya dapatkan di Juleha. Ilmu ngasah sampai detail ya. Iya. Sampai kami ini rata-rata dulu ya kenal pisau tuh udah beli mah nggak Segini juga seukeut tajam, we. cenah. Iya. Ternyata PT can bisa mencit nuki mah. Saya gagalkan. Nah, nuki pakai mencit harus ngasah. Aduh. Kita dipaksa untuk bisa ngasah, ternyata manfaatnya adalah ketika kita bisa ngasah, kita cukup confidence kita menyembelih karena asahan sendiri. Iya, iya, iya. Gitu kan. Mudah-mudahan
Ya ini melalui podcast ini kami mengajak masyarakat, Iya. kaum muslimin, ayo kirim utusannya untuk menjadi perwakilan ikut daurah marhalah. Karena ilmunya sangat berharga. Iya. Dan setahun sekali, Kang. Betul. Kalau ini lewat ya kepaksa nunggu 2026. Tahun depan berarti kan. Tahun depan. Setelah Idul Adha Idul lagi. Adha. Idul Adha. Lama juga ya. Iya. Ya, tapi ya jelas harus ini kalau daftar alamatnya harus jelas dong, Sad. Silakan. Silakan, Sad. Alamatnya harus kemana nih? Pendaftarannya dilakukan online kan, zaman sekarang tuh online. Ada aplikasi? Ada. Jadi kalau kita buka aja sosial medianya Juleha Bandung Raya di Ya. Instagram atau di Facebook atau Juleha Bandung Raya. Iya. Ya. Ditulis. Iya. Nanti di bio-nya itu udah ada link pendaftarannya. Oh. Tinggal diklik langsung nanti pendaftaran. Iya, Masuk iya. masuk ke link pendaftaran. Betul, Nanti juga kita sudah ada grup WhatsApp calon peserta, yaitu juga udah masuk sekitar 63 lebih tuh calon peserta. Iya. Ya mereka ya, tinggal insya Allah lah beberapa saat lagi udah akan mendaftar. 63 ya? Iya, Sisa 37 lagi. iya kalau mereka udah bayar semua tuh tinggal sisa segitu. Limited seat nih, Limited seat. Jadi yang saya tekankan juga di situ, yang pertama kita belajar juga tentang kan sahnya kurban, ada manajemen kurban. Ya. Kemudian juga menyembelih secara halal yang Ya. tadi ya. Ya. Nah, tidak cuma halal, tapi juga halal dan toyib. Iyalah. Jadi si Iya. daging kurban itu jangan sampai jadi tercemar Iya. atau jadi malah jadi racun, jadi penyakit di masyarakat. Itu sampai dibahas ke situ. Jadi pengolahan itu harus di atas. Kenapa harus diberikan dulu rigor mortis harus terjadi dulu digantung. Itu diberikan semua. Jadi sampai tidak jadi asal- halal dan toyib. Iya, tidak Kan- asal bro gitu ya. Iya. Iya, kan jadi betul. khawatir gitu kita nyembelih tiba-tiba keracunan sekampungan. Ya kan harus Udah juga bilang beda nih. memerintahkan ya, Ustaz ya. Betul. Tong, Iya. kalau saya salah nih kata Allah, Alhamdulillah, huluma fil ardi halalan toiban ya. Toyiban. Jadi makanlah yang halal dan Toyib. baik kan gitu. Betul. Seperti itu ya. Apalagi ini nyembelihnya. Iya. Ya, Insya Allah itu dibahas juga. Oke, jadi kalau untuk Baraya Podcast nih semuanya nih, alhamdulillah Juleha sudah memberikan informasi, tinggal buka aja ya di Facebook Ya, atau atau Instagramnya Instagram ya. Juleha Bandung Raya. Pasti muncul. Ya, Nanti di bionya ketik diklik. Juleha Bionya pasti ada muncul. tuh, ada linknya, Bio ya? pendaftaran tinggal ngeklik itu langsung bisa Oke, siap. daftar. Nah, ini di sana. pasti banyak yang daftar nih Ustaz nih ya. Insya Allah, Karena mudah-mudahan apalagi yang tadi tersebar kuotanya di RW Chopper. setahun 100. cuman 100 ya. betul. Kalau sekarang ketinggalan tahun depan berarti Tahun kan depan. Tahun. angkatan 10. 10. Angkatan 10. Padahal ini angkanya cantik, angkatan 9. 9 bagus. Oh iya. ayo daftar. Nah ini Kang kebetulan nih, saya tadi nggak bawa bilah, beliau nggak bawa bilah juga. Kang Gilang bawa nih. Ini mungkin bisa kita tunjukkan salah satu spek bilah ya. Yang ini pabrikan nih. Subhanallah. Ya kalau sebenarnya kalau kita secara spek bilah, tadi kan saya bilang tahan karat. Ya. Ini kalau secara bahan ini sudah tahan karat. Ini SK5. Dia mengandung Ini impor, krom. Ustaz. Ini impor dari Jepang. Impor. Namun secara geometri Iya. bentuk bilah ini masih belum layak untuk sembelih Mhm. karena ada satu hal di sini satu ya. Ini kita namakan paksi. Ini kalau untuk sembelih halal tuh ini semuanya harus masuk ke dalam handle. Hmm. Nah ini peruntukannya sebenarnya untuk chef knife, untuk koki Koki ya. dapur. Ya. Namun kalau ketajaman, kalau kita ada kertas kan? Ini Boleh. ini aja nggak apa-apa. Nah, ada. Oh, ada. Nah ini nih. Ini biasanya kalau kami seperti tadi saya jelaskan cara ngetes ketajaman itu. Ini kita iris seperti ini. Hmm. Nah itu. Nah terus kita lihat kan. Rapi itu. Nah garis-garisnya iya. Iya. Enggak berbulu, enggak. Iya udah lumayan rapi. Tapi Kang Dev tuh punya standar sendiri itu. Coba aja. Iya udah lumayan rapi. Cuman kalau untuk nyembelih Iya. sapi ya, Iya. ini harus dihaluskan lagi. Lebih halus Nah dari karena ini. dari suaranya tadi kan Masih ada bunyi. masih kasar. Iya. Terus saya masih lihat ada Ada itu. mikro bulu yang iya, kabut. iya. Itu Masih pertama, ada ya. betul. Terus yang kedua ini concernnya ujung bilah ini, paksi ini kalau tidak masuk ke handle-nya ini, Mhm. ketika kita gaya dorong misalnya seperti ini. Bahaya. Nah, begitu kita mundur, Oh. ini akan nyangkut. Nyangkut, Nah, ataupun gaya tarik misalnya seperti ini, Iya. ini akan nyangkut. Iya. Sehingga kalau bilah-bilah seperti ini, safe knife ini, saya juga beberapa kali dapat safe knife, saya modif, handle-nya saya ganti, Dimasukin berarti ya. dimasukin ke parameter lah. Tapi kan ini mah untuk koki kan. Betul, ini untuk koki. Contoh Tapi saja. karena yang belinya ini Juleha, Iya. beliau pasti ini dirubah jadi pisau mejit kayaknya. Sebagaimana saya. Cuman Biasanya begitu. handle dirubah ya. Ya, harus dimodif dulu. Iya. Nah, itu
Nah, ini Stan. Ya. Kan cara memotong tuh tadi sudah sampaikan ya, Ya. ada yang dari bawah, ada yang dari atas gitu Betul. kan. Nah, ini untuk ukurannya, terutama untuk sapi nih, ukuran panjang bilahnya Bilah, itu berapa senti itu? Kalau mengikuti standar BNSP, tadi kan kita di bawah naungan BNSP ya. Ya. Mereka sudah melakukan standar. Itu 1,5 kali dari lebar leher. 1,5 kali. kali Misalnya, lebar ya, leher. betul. Misal lebar lehernya katakanlah 20 cm. Ya, Nah, berarti minimal kan 1,5 kalinya betul. 35. Hmm. Namun sekali lagi itu bergantung pada gaya yang dipakai. Mau saat dari ini- bawah mau dari atas gitu kan? Betul. Kalau kami Juleha sudah menerapkan standar gaya itu kita dibagi dua, gaya dorong dan gaya tarik. Hmm. Nah, untuk gaya dorong karena gerakannya dia Kalau dorong kan gitu ya? ya cenderung hanya maju mundur. Itu betul harus mengikuti 1,5 kali tadi. Karena Ya. semakin Ya. lebar leher sapi, Oh iya betul. bilahnya harus semakin Ya, panjang kan betul. Ya, untuk ya, mencapai ya. sisi ini dan sisi sini. Ya. Namun kalau untuk gaya tarik karena geratannya dia relatif radial, Ya. radius gitu ya. Aduh, Ustaz. Ini yang tumpulnya seperti itu, maka tidak harus sepanjang 1,5 tadi. Hmm. Bahkan di RPH itu, karena kita latihan di RPH kan, sehingga mengikuti standar mereka. Ya, ya. RPH itu dengan sapi-sapi BX, Brahman Cross, bobotnya 600 up, gede-gede. Limosin Gede. gitu ya. Iya, yang gede-gede, Besar. Iya. gede pokoknya. Gelambir tebal, kulitnya keras. Itu kita eksekusi dengan bila maksimal 22 cm. 22 sen. 18 sampai 22 cm bahkan bermainnya. Karena area mereka itu Pendek. Ustaz? iya Pendek. pendek, tapi harus gaya tarik Harus wajib. tarik. Oh, dari bawah gitu. Karena kalau di RPH itu nggak seperti kurban, Hmm. ada yang megangin gelambir, Iya. ada yang megangin kepala. Iya. Di RPH jangan harap begitu sapi, karena mereka pakai stunning ya, Hmm. dipingsankan, sapinya keluar, ya paling satu orang megangin kepala, kita sendiri. Oke. Iya. Nah itu yang akan kita latih. Luar biasa. Betul. Jadi harapannya teman-teman kalau udah bisa menanggulangi sapi nyembelih di RPH, kalau di kurban mah ya jauh lebih mudah. Karena banyak timnya kan. Kemarin deket di sini di Antapani Ya. di Setradago itu Saya terago ya. ya membeli sapi 1 ton 1,2 iya 1 1,2. ton besar sekali itu Iya. sapinya itu pakai pisau 20 cm 20 cm. Gaya 20 tarik. senti. iya. Mungkin nanti di akhir podcast ini dilatih Nah, itu videonya. tapi itu Harus khusus latihan. untuk yang terlatih Latihan gitu. dulu Karena- dong. Oh iya, jelas mobil Semarang. Oh, gaya tarik juga. karena, oh ini hebat enggak gitu karena memang kita Bisa. udah tahu Iya, ini karena bisa itu gitu. ada tekniknya. Ya. Jadi Ya. kalau 1,2 ton tuh leher udah segini nih. Ya. Hmm, Terus ditambah besar. itu Ustaz, apa yang ngambai Ustaz? Gelambir. Gelambirnya itu. itunya. Itu memang harus digituin. Iya. Kita ada 3 teknik sih. sebenarnya. Enggak apa maksudnya gelambirnya langsung enggak ya? Oh, Jadi gelambirnya disingkap. iya. Kita ada 3 Siap. teknik. Bisa digulung, bisa ditarik, Iya. diregangkan, stretching. Iya. Nah, satu lagi nih yang lagi dikembangkan teman-teman tuh dibentangkan. Jadi ditarik ke atas, gelambirnya terus dibentang gini, Mm-mm. disayat dari atas. Oh. Nah, kalau akan lihat video-video yang biasanya kegagalan nyembelih itu, mereka rata-rata karena mengejar gelambirnya diiris dulu. Diiris dulu. Iya itu. Nah, makanya. sehingga lama kan? Iya. Dan itu udah menyakitkan ke sapi. Ngamuk kan? Ya, Ngamuk. Sapinya ngamuk tuh. Sedangkan arterinya belum kepotong. Belum, jauh, masih Jauh, jauh, masih malah jauh. kan segini kan. Makanya. Iya. Bisa kita lipat Iya. ke belakang. Nah, oke Ustaz. Itu kita bicara tentang apa nih? Ada satu lagi nih. Tadi kan bicara RPH ya. Iya. Yang saya tahu sih ya main ke RPH sih pernah Ustaz ya, Hmm. yang ada di apa? Ciroyom itu kan. Oh iya. RPH kan ada kan Betul, di situ kebetulan DKPP kan itu ya. Betul DKPP. DKPP di situ. Nah, pernah lihat di TV saya nih, bukan lihat aktual di RPH. Itu yang motong pakai mesin itu urusannya gimana Ustaz? Motong pakai mesin. Iya, yang kepalanya masuk jeglek gitu, masuk jeglek gitu loh. Pernah Ustaz lihat nggak? Belum ada. Kalau di kita di Bandung Nggak enggak ada. ada. Jadi Nggak ada. ada yang masuk mesin, dia cuma untuk memposisikan kepala. Jadi tapi tetap nanti disembelihnya Sembelih. oleh juru sembelih. Oh, juru sembelih. Iya. Hmm. Jadi masuk ada yang mesinnya, ada yang dibalik, Iya. ada yang udah cuma kepalanya aja Jadi- berdiri. Jadi bukan ada. ya itu makanya saya tanyain kan Ustaz ya. Kalau dipotong pakai mesin kayaknya enggak, dan itu nggak boleh. Iya jelas dong. Bahkan di negara-negara kufar pun, sedangkan Iya. New Zealand, Australia, Inggris Hmm. tetap pakai juru sembelih. Juru sembelih. Nggak ada ya, pakai tidak- mesin. Itu isu aja. Pernah lihat sih, pernah lihat di TV udah lama tapi nya Ustaz ya, nggak tahu lah editan atau gimana saya nggak tahu ya. Iya. Cuman ya perlu saya pertanyakan juga kan ke Ustaz Betul, kan yang betul. udah spesialis masalah penyembelihan seperti itu kan. Karena regulasinya memang tidak boleh, Kang. Jadi gini, walaupun di sembelihan di negara kufar, Inggris, New Zealand sama Australia itu terbesar sekarang. Hmm. Itu mereka konsumennya tuh negara-negara muslim. Iya. Sehingga betul, mereka tahu betul. regulasinya itu muslim tuh harus sembelih.
Iya. harus terputus 2 arteri, 4 saluran sebenarnya ya, tenggorokan, saluran makanan, dua pembuluh kiri kanan. Iya. Nah ini harus manual. Jadi nggak pakai mesin ya? Iya. Ya makanya kan kalau pakai mesin, saya kan balik lagi ke urusan sifatnya halal apa haram. Gitu aja. Mau Yang lebih mau mencengangkan lagi di seluruh dunia ini kan konsumsi daging halal tuh banyak sekali. Iya. Dan yang mencanangkan pengen jadi penyedia daging halal terbesar di dunia bukan Indonesia, Thailand. sekarang. Kenapa ya? Iya, karena pangsa pasarnya tuh besar dan Iya. itu Tahu. penyembelih itu harus dia punya sertifikasi penyembelih halal. Penyembelih Jadi halal. ini buat kaula muda nih. Iya. Ini juga jadi satu peluang juga Peluang. untuk Ya. bekerja di Australia, Profesi, di ya. New Zealand Betul. gitu. Iya, iya. Mereka sangat membutuhkan juru sembelih halal. Meskipun mereka negaranya bukan negara muslim, tapi mereka memproduksi daging halal. Halal. Dan gitu. itu harus penyembelihnya tuh udah punya sertifikasi penyembelih halal. Betul. Ya seperti tadi kata Ustadz kan, konsumsi daging-daging itu mulai ayam, Betul. domba, Iya. sapi itu kan paling banyak ya. Iya. Nah ini kembali lagi ke pasar nih Ustadz nih. Kalau masalah ayam nih, ya. Nah ini kan ngeri juga Ustadz. Malaysia lihat gini, colok terus abruskeun ya kan nu panas itu kumaha Ustadz tuh teh? Nah sekalian nih ini ayam nih ya. Tadi Betul. sapi ya. mungkin sekalian kita announce juga masyarakat bahwa di Juleha Alhamdulillah Jawa Barat sudah mendirikan satu divisi yaitu Juleha Jabar Halal Center, JJHC, Juleha Jabar Halal Center. Nah kebetulan ketuanya beliau nih yang ngajak kami podcast, Alhamdulillah. Kang Gilang. Jadi kita launching udah berapa bulan ya? Januari ya? Januari. Alhamdulillah udah 8 setahun ya. bulan ya. Betul, dan kita sudah dapat dua klien untuk RPU, Peternakan. rumah pemotongan unggas, Oh, RPU. unggas ya. Yang terakhir itu yang RPU, ada satu RPU, karena nggak boleh disebut ya. Ada satu RPU di wilayah Maler, Maleer. betul Maleer ya. sini ya. Nah, itu kebetulan oleh beliau dan kebetulan saya sebagai julehanya yang mengawasi. Itu kita edukasi kan. Betul seperti yang kamu tadi bilang, banyak praktek-praktek RPU yang ratusan di Bandung. Setiap malam mereka nyembeli Iya. ribuan ayam. Iya. Dan itu nggak terawasi. Itu kan ngeri. Betul, Iya. ngeri-ngeri sedap dagingnya. Hari-hari kita makan loh. Sehari-hari makan itu Nah. nggak pernah terlewatkan. Iya. Dari sekian ratus yang berizin ya, di antara sekian ratus yang nggak berizin, baru 2 atau 3 lah yang sudah kita audit untuk benar-benar kita yakinkan. Betul-betul gitu ya. Betul, itu mengedukasi tukang mucin daging nggak gampang. Ya, iya pasti. Saya datang dengan beliau ini mau Kang Gilang. Pisau yang dipakai itu ngasanya ada yang di tembok. Saya Pakai kikir ya. Iya, saya bilang, wah begitu saya lihat speknya, wah jauh nih mah. Kebayang nggak mencinta kumah ya? Sehari-hari mereka pakai pisau itu. Kita sita pisaunya, kita bilang ownernya sudah beli pisau baru. Jadi setiap kita datang, mereka pakai pisau baru. Ya. Pas kita nggak datang, Allah alam mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan sih bisa itu ya. Tapi akhirnya kita pernah waktu itu kita sidak lah dadakan ya. Iya. Akhirnya ya yang mereka tadinya alhamdulillah sudah meningkat lah. Saya bilang ini urusan kalian tuh dengan kaum muslimin dan Allah azza wajalla. Saya bilang. Iya, Ustaz. Sebelahan kalian kalau kalian ini nggak halal asal ya, ini akhirnya tanggung jawabnya berat loh. Iya. Udah berapa tahun nyembelih? Ada udah 10 tahun. Baru bahkan berapa ribu ekor iya gitu. sayatan dulu mereka selama ini kan harusnya 4 saluran kan. Iya. Tenggorokan, saluran makanan, arteri kiri kanan. Mhm. Itu rata-rata motongnya cuma tenggorokannya aja. Maka kan Kerongkongannya aja. nah, kalau beli ayam di pasar ya. Kalau dia nyayatnya cuma di tengah hungkul, kiri kanannya nggak sobek, Iya. nah itu khawatir pembulurannya nggak kepotong. Iya. Udah nggak kepotong, Nah. pembuluh darah kiri kanan. Terus Masih kegerapakan masuk Ya, saya panas. kematiannya nggak ditunggu. gara-gara ini. betul digeresel, darah keluar, plung, celumkeun weh. Langsung air panas tadi. Jadi matinya kan bisa 2 kemungkinan ya. menganiaya kan itu. Tuh, Ya Ustaz ya. Betul. itu kita edukasi kan. Hmm. Butuh perjuangan lah. Bahkan si ownernya sempat diancam juga ya. Maksudnya mereka mau keluar aja daripada riweuh, asa riweuh cenah ya kita audit. Ya kami sempat dimusuhin juga tapi kan kita pendekatan lah personal. Bahwa ini kami hadir itu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Makanya kalau kembalikan bahwa nyembelih itu ibadah, sekali lagi ya. Ya. Inna sholati wa nusuki Wa wa mahyaya mahyaya wa wa mamati. mamati. Itu berat. Kalau disadarkan bahwa nyembelih itu ibadah, insya Allah masyarakat itu paham. Karena selama ini dianggapnya nyembelih itu aktivitas biasa. Dan bahkan oleh jaga-jaga itu profesi ya. Iya. Kumacarana muncit pol-pol Sebanyak mungkin. sehari itu mereka bisa 3 tempat kan. Iya.
cancel, lompati ke masjid itu. Dan satu hal lagi yang dilupakan, kewajiban seorang juru sembelih adalah selain mematikan, wajib memastikan kematian sempurna hewan itu. Nah itu ada tanda-tandanya kan. Iya. Nah insya Allah ini semua akan kita bedah tuntas di Daurah Marhala nanti. Jadi akan wajib ikut. Insyaallah. Jadi itu Aduh. juga ada alasan ekonomi juga tuh, biasanya kita dorong alhamdulillah ya, dari acara JGTM yang hadir tuh nggak cuma tukang sembelih atau panitia kurban, tapi ibu-ibu juga. Nah, Iya. jadi biasanya sekarang tuh sudah mulai terbangun awareness bahwa kita harus beli daging teh Iya. ayam yang halal Benar. gitu. Iya. Tidak tergiur, oh ini murah Murah. daging gitu, pas ditinggal itu nggak ada sembelihannya gitu. Bahaya. Ini matinya Ya, kita karena kan apa? kalau Karena di- tiren atau apa kan? Kalau di kita pasar tahu. kita nggak tahu mana yang Nah sekarang sudah mulai terbangun nih cara Pak. nyembelihnya Ada yang tipsnya benar. sih Kang. Heeh. Tipsnya kalau saya pribadi tipsnya Iya. ya bisa saya share. Saya akan membeli ayam yang masih utuh, lehernya belum dipotong. Ya kelihatan. Oh, Emang gitu. Iya. Kan suka ada yang dipisah-pisah tuh. Iya, Saya iya. dulu. Terus nanti saya teliti. Bisa Tapi sih. berarti kan masih hidup ayamnya. Enggak, udah Nah, mati. Kan kita bisa Tapi lihat kelihatan sayatannya. hasil sayatannya. Kalau misalnya nggak ada sayatan ya udah saya tinggalin pasti. Misalnya bolong hungkul berarti ini colok. Dan kadang-kadang yang lebih ini lagi Ki, jadi ada orang beli ayam bakakak, ya. udah pengen enak nih. banget. Iya. Udah ayam Pas lihat bakakan, udah lehernya. gini pas lihat lehernya, Buat tuh. aduh, nggak ada sembelihan. Itu Dipijet. banyak Ki, Harus asli. dibuang itu udah karena nggak halal, Masih utuh ininya. masih utuh. Jadi itu meninggal kenapa? Mati kena, bukan meninggal. Ayam matinya kenapa gitu ya. cuma. Tuh, ya minimal barusan Ustadz Dev ya, kita lihat sayatannya aja dulu Ya. ya seperti itu. Ya, ngeri dong, Itu Ustadz. usaha kita. Ya. Kira Ngeri dulu. usaha kita secara zohir ya. Iya. Ya, Apalagi kalau untuk memastikan ini ketika nyembelihnya baca bismillah, bismillah atau enggak. kita nggak diwajibin Ya. sejauh itu. Ya, Betul. kita Jual juga bisulit. nggak tahu ya, baca bahasa Punten bismillah ya, atau enggak. Ki, sambil gini. Itu jelas kelihatan banget. Bismillah. Pokoknya kalau saya suka menghindar kalau bicara sembelihan ayam ya. Iya. Karena kompleks banget masalahnya. Iya. Kompleks. Makanya usaha kami itu ya salah satu mendirikan tadi lah. Ya, Ustadz, subhanallah, Ustadz. JJHC. Ya. Mudah-mudahan ya Allah berkahi ya. Amin, Ya. amin. Walaupun kalau JJHC sih ini ada biaya Ya. karena ada auditornya, ada Hmm. harus perizinan segala macam. Iya. Namun sekali lagi ini usaha kami ikhtiar untuk ya kemampuan kami dakwahnya di jalur ini Mhm. karena untuk di jalur ilmu syar'i udah banyak orang-orang yang bergelut di sana. Betul, Ustadz. Minimal di jalur ini yang segelintir orang baru mau. Mhm. Ya kami mah minimal di waktu-waktu luang kami masih maulah memikirkan Iya. gimana memahamkan dakwah sembelih halal. Alhamdulillah ada inisiatif dari Juleha ini ya. Kalau enggak, Itu dia. Tertidur iya, kita. tertidur tiap hari makan daging haram mungkin ya. Makanya Indonesia itu disebutnya sleeping giant. Kita ini raksasa kan. Iya. Muslimin terbesar, tapi Mhm. tertidur. Nah itu, Ustadz. Sleeping giant. Oke, Ustadz. Aduh, ini kita sebenarnya masih seneng nih Wah, Masya Allah. bincang-bincang, Ustadz ya. Iya, iya. Ustadz Lukman ya, kita masih, aduh saya penasaran jujur saja, secara pribadi saya penasaran nih. Mudah-mudahan Siap. insya Allah Baraya Podcast juga pasti penasaran nih. Ya karena kan kita sekarang tuh ya seperti tadi kata Allah kan hulu mafil adi halalan thayyiban, Thayyiban. kan gitu ya. Jadi makanan yang baik dan halal gitu kan seperti itu. Nah kalau kita nggak tahu, mungkin urusannya gimana nih Ustadz nih? Bade Banyak, nyalahkan. dampak buruk kita makan makanan yang nggak Betul. halal, doanya Jadi tidak daging. dikabulkan. Nah itu Ustadz. daging juga. Astagfirullah. Ancamannya neraka. Ya. Oke, Ustadz. Oke, Ustadz, oke lah. Ini saya sebut sebagai episode pertama, Ustadz ya. Ustadz jangan kapok nih kalau Insya saya Allah. panggil lagi di sini. Insya Allah, Jadi insya Allah, saya insya Allah. nambah ilmu, nambah wawasan Nah. tentang tentang cara penyembelihan ini yang diselenggarakan oleh Juleha ini ya. Dan insya Allah mudah-mudahan, dan bukan mudah-mudahan menurut saya sangat bermanfaat, Ustadz. Insya Allah. Karena saya introspeksi diri selama kita bincang-bincang, yang dimakanku saya teh halal untuk gitu Ustadz, seperti itu. Makanya saya banyak bertanya itu ya. Tapi ya dengan penjelasan tadi minimal saya sudah punya kisi-kisi bagaimana menyembelih yang baik seperti itu ya, meskipun belum jelas nih, belum Iya, konkretnya cara mengikat bagaimana, Iya, cara iya. menjatuhkan kan belum kan? Iya. Nah, itu episode selanjutnya Ustadz ya. Insya Insya Allah. Allah. Oke, Baraya Podcast Euro Caper mungkin sekian dulu apa yang kita bincangkan tentang teknik penyembelihan hewan yang diselenggarakan oleh Juleha ya, Iya. juru sembelih halal. Untuk itu, insya Allah nanti di episode kedua kita akan bahas selanjutnya. Demikian, Ustadz. Terima kasih Sama-sama, atas Kang. waktunya. Sami, atur nuhun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.